Uranus-nya, romernya. No, I mean bukan band yang sekarang. Nah, band yang Todak sekarang. Band yang Todak. Yes, band yang Kalau band yang Todak mungkin bakal ke arah ini sih, ke arah Matilda mungkin. Matilda. Atau bahkan jangan-jangan ke arah Selena udah ya, Florin sih. Florin oke sih. Berarti 3 hero support nih ya, dia ada di kepala kita ya. Florin, Matilda, atau mungkin Ravella. Karena menurutku kalau misalkan junglernya ya sisa siapa? Lancelot, Estes kayaknya nggak terlalu worth it juga untuk di match up kan. Apalagi dengan kehadiran dari Varsha minimal poking damage-nya udah ada. Jadi tinggal gimana untuk mainin durability. Bahkan menurut aku ya, Navi nanti last pick-nya adalah Barats Angela pun masih oke. Jadi emang bener-bener buat nahan doang. Tiganya di depan ya, itu dia. Permainan dua frontliner, satunya benar-benar di sentral dan nanti dia bakal mainin Varsha sama Popolnya untuk dealing damage. Ini roper dulu adalah Nathan ya, dari junglernya yang kita tahu Nathan hero yang cukup flex juga, bisa di gold lane, mid lane. Atau kalau mau main gila ya, Apa tuh? adu favor ambil Minotaur. Wow. Jadi itu terlalu gila sih. Tapi favor dia kan Iya, bisa I know. heal, Tapi terlalu gila. tapi nempel Iya. dan harusnya works di sini. Kalau menurut gue itu nggak terlalu worse, nggak tahu kenapa gue melihat ada Purify. adanya DHS nanti dimiliki dari Roger, War, Endless atau apapun itu. Ya Purify juga bisa cancel. Purify dan bahkan banyak banget short skill yang bakal bisa ngetiin dia. Karena dengan satu kali crowd control yang dia miliki, Profesor KB, Yeah. itu dia bakal wasting banget. Teman-teman udah nggak ada yang bakal bisa follow up. Varsha, terus juga misalnya ada Popol nggak bisa nge-cover seperti lainnya gitu loh. Mungkin kalau misalnya dari arah mid lane punya Vale, punya crowd control besar, itu dengan trigger dari Purify-nya dan baru masuk ke arah Minotaur, itu mungkin itu beda kasus. Malah ya ngelihat ada Florin kayak gini, aku makin yakin bisa aja Sunset Lover antara mainin ke arah Link juga bisa. Jadi mainin 1-3-1 untuk split push-nya juga oke. Dan kita tahu Estes otomatis bakal nempel walaupun ada Roger ya. Iya. Nggak tahu kenapa hati gue nggak bisa nih dia pakai Link. Kenapa? Sunset Hati gue, Lover. iya maksudnya bukan Lancelot gitu. Ya oke, Masih oke langsung. Tapi gua ngerti maksud KB. Kalau soal split push selalu tadi masih oke Link sebenarnya. Cuma entah kenapa ya kalau misalkan bisa dirusuh untuk purple buff, nggak ada purple buff untuk Link. Dependent lah, dependentnya itu lah ya. Iya, iya, iya. Itu yang Ngerti, jadi ngerti. bahan pikiran gua. Tapi apakah dengan Kagura dan Estes akan bermain agresif? Itu pertanyaannya. Karena untuk invade jungle, apalagi yes, ada hitungannya ada Florin gitu loh, yang mana di awal game udah bisa memberikan heal up juga. Ada Sprout juga dengan stun effect-nya walaupun masih 0,8 detik. Dan Varsha dengan high ground defender. Curse of Crow, basic attack, immobilize. Stun. Kenapa Balmon nggak laku ya di jungle? Balmon bisa kok. Laku Iya, kok, laku tapi sebenarnya. di tempat tim yang memakainya. BTK. Iya, kalau bukan yang nggak laku, tapi tahu tuh kali ini Granger. Malah mau ditabrak balik ternyata sama damage. Gila, Gak mau main versus split push. Yes. Burst versus Burst kali ini. Iya, menarik banget. Berarti tentunya dengan area of effect dia pengen mainin yang namanya Death Sonata untuk memberikan slow effect dan juga nantinya yang nempel ini yang bakal jadi permasalahan dari Estes. Entah bakal ke-trigger nggak nih dari Blessing of the Moon Goddess-nya. Karena Right. kita tahu kalau Estes atau kalau Ultimate otomatis trigger untuk teamfight-nya akan lebih mudah lagi bagi Na'Vi ketika mereka punya Uranus, tabraknya bakal makin lebih gila. Yes, dan bahkan untuk kali ini draftingnya cukup equal dari kiri ke kanan. Ya, jujur ini. Jujur ini adil banget, tapi menurut Bung Koret sendiri ini lebih kuat karena yang mana Bung Koret? Kalau ngomongin sekarang, gue agak goyah nih. Yang biasa gue dari awal gue bilang Todak, tapi kayaknya tetap sih. Kayak Navi kuat, tapi gue kayaknya percaya Todak sudah belajar dari 2 gamenya. Harusnya Todak bisa dapetin game ini. Oke, tapi kali ini langsung saja kita bakal menuju ke arah match point untuk kali ini dan bahkan Profesor KB belum ditanya tadi ya. Profesor lebih ke arah yang mana? Navi tetap. Navi tetap ya. Oke, kita bakal langsung lihat dan saksikan sendiri untuk match point kali ini. Kalau misalnya draft yang betul kata Profesor dan juga Bung Koret, ini akan menjadi game untuk Navi. Tapi lihat, semua akan terjadi apapun di arah dalam lane up down. Alright. Game penentuan nyawa terakhir pastinya untuk teman-teman kita yang ada di Malaysia.
Ciku Nyampe guys. dong. Yes, dan ternyata pelurunya dan bahkan retrinya tidak perlu dipakai dari Sunset Lover. Miscalculation terlalu cepat tadi. Diamankan oleh Sunset Lover yang harus lebih enak untuk early-nya dapetin XP lebih banyak. Dan for Mace, apapun hero yang kau pakai, hati-hati untuk dari early, mid sampai late gamenya. Ketika kepercayaan diri itu dibutuhkan di sebuah pertandingan, tapi kalau terlalu overconfident itu justru akan jadi bumerang balik untuk dirimu dan juga timmu. Oke, bahkan ini dilihat dengan fun fact di mana Esmeralda jadi hero paling banyak dipakai Momo di MPL MY dengan 11 kali pick dan 7 kali menang. Wow, cukup banyak win rate. Tapi lihat, Yes, terima kasih Sek Video. dan juga Sunset Lover dia lebih memilih untuk meninggalkan saja gold buff di arah top lane itu ditinggal supaya biar gold buffnya itu bisa mendapatkan stack. Tapi lihat Ciku di depan sana dan berhasil mendapatkan apapun, sedangkan gold turret di arah bottom lane sangat cukup berbahaya. Lihat Sonata one last hit masih bisa dihindari, masih bisa dikocok, itu saja mereka telah digunakan mencuri arah seorang Saur di depan sana mid. Ciku mencoba untuk mencuri arah seorang satu lawan first blood mendapatkan dan masih mau lagi dan triple kill bagi Fox Bisa triple triple kill kill sih. nggak memaksa lebih dalam lagi karena ada Popol yang mengganggu Bisa pergerakan. sih Tapi ini. kali ini adalah kesempatan yang tepat untuk Sangat mereka tepat. mendapatkan Sangat tepat. satu poin tambahan. Itu dia yang gua bilang ketika Todak sudah berhasil untuk membaca permainan dari Dato Fincher. Dan ini yang dilakukan 2 menit 17 detik. Turretnya langsung dihancurkan. Yang sebenarnya itu adalah tugas Lil dari Bapak Kupa dan bahkan dari mid lane Moon. 1 melawan 2. One more hit. Chico guys gak berhasil untuk dapetin Nakibnya yang masih bisa terbang dengan menggunakan burung Parsianya. Oke, sedikit terlambat pergerakan dari seorang Moon dan juga pergerakan dari seorang Ciku guys. Kalau Ciku guys lebih cepat datang kembali ke arah mid lane, itu akan menjadi poin. Mau dia pakai burung fairy, mau pakai burung Vera, apapun yang terjadi, kita lihat dia bakal bisa terbang kemanapun dia berada. Mengalihkan mood dari seorang Ciku guys. Yes. Turtle sudah mulai muncul. Satu lagi juga sudah meluncur juga Chico Gates. Tidak ada mana, tapi kita defendernya menjadi lini paling depan. Satu lagi tiba-tiba dari seorang Formisia terkena 3 stunnya, tapi langsung memukul mundur dari seorang Granger dan membuat Chico guys. Ini dia yang dilakukan Formis. Tugasnya sudah benar-benar baik. Ketika dia langsung move ke arah turtle dan langsung mengamankan area turtle-nya, bahkan tidak ada mirroring dan bahkan dia dia langsung terkena 2 orang. Bisa karena begitu saja 2 orang ya, dan masih ada final strike dari seorang Chico Gates, tapi lagi-lagi yang dengan menggunakan heal-nya langsung membuat nyawa tambahan atau darahnya langsung penuh kembali dari anak-anak Todak Ranger. Oh my god, Lil langsung begitu saja di arah depan. Lagi mundur ke arah belakang. Lika betul keluarga, ternyata Estes menjadi obat dari Navi kali ini. Ini yang gue bilang dari 2 game pertama Todak. Walaupun agak terlalu lama untuk memikirkan ini semua, tapi ini yang harus mereka lakukan. Tapi lagi-lagi ini harus gue bilang dan harus gue katakan, jangan sampai Todak seperti game pertama ketika mereka sudah menguasai early gamenya, tapi mereka bisa terpleset sedikit demi sedikit dan itu membuat snowballing dan mereka bisa saja melakukan kesalahan seperti game pertama. Justru malah mereka harus kekalahannya muncul kembali. Dan lagi-lagi, kalau sudah kalah di game yang sekarang, tidak ada lagi kesempatan. Oke, dan bahkan ini jangan lupa untuk pakai entry X Grab untuk GrabFood dan untuk pengguna baru dengan diskon sampai 70%. Yuk, secara belakang, kalau coba didapatkan, masih ada satu ball flicker, coba dibalaskan. Pedestek dan di sisi lain mau menutup Dimajuin dia. ditutup dan flash shot. Almost is never enough. Hampir saja pergerakan cukup baik. Flicker ke arah belakang, lihat spray down dikeluarkan, tembakan peringatan membuat tim Navi harus mundur ke arah belakang. Defender, Sunset Lover, dan bisa maju lebih dalam lagi. Ternyata turret buka menjadi satu pembatasan tim Todak untuk memerhatikan pergerakan dan Formis Defender. mengganti. Defender still survive dan bisa berbuat banyak untuk memotong pergerakan dari tim Todak dari top lane. Gila, gimana KB ini? Benar-benar apakah kekuatan sesungguhnya dari Todak KB? Iya, kayaknya mereka langsung main agresif banget, apalagi memaksimalkan dari 3 turret yang berbeda, bahkan di bawah mengejar kelima. 1 turret itu gold shield turretnya minimal dapetin 300 gold, dan ini kebagi-bagi semuanya. Bayangkan 900 goldnya itu sudah dimakan sama Ciku guys juga, dan bahkan sama Momo yang hanya terpaut 1 level, plus turtle mungkin sesaat lagi yang akan diamankan. Ya, 1 melawan 1 Formace dari bottom lane-nya. Lil si kecil bersama Kupanya, tapi 3 melawan 1 Formace yang masih mencoba untuk bertahan, tapi langsung saja di shutdown, mencoba untuk di-trade, tapi ada 1 poin kill, 2 poin kill. Batrix-nya yang makan begitu banyak, saunya tidak sendirian, dan bahkan langsung Todak ya menuju ke objektif berikutnya Ranger Emas sekarang turtle-nya. Yes, ini obat untuk Navi. 2 game mereka mendominasi jalan pertandingan. Ternyata Estes lah Bung Goren. Lihat gameplay dengan Estes. Mungkin ini membuat tim Todak lebih agresif. Dia percaya diri. Dengan agresif yang mereka miliki, mereka akan mendapatkan poin.
dan that's why Yums berada di garis depan dengan 7 assist yang dimiliki. 100% kill participation. Yes, 100% kill participation dari seorang Iams dengan emblem tanknya. Tenacity. Dan Tenacity, that's right, membuat dia semakin tebal lagi untuk magic resist dan juga physical defense-nya ketika darah dia sudah low. Tapi kita lihat sini darah bottom lane-nya Momo yang bukan Momo dia tetap langsung dapetin 1 poin kill, instant kill seperti yang Prof bilang. Gila deh. Penetrate-nya langsung numbangin satu dan bakal dipaksa kayaknya. Yums juga udah punya Athena Shield, jadi Nagib kayaknya nggak bakal bisa berbuat banyak walaupun dia bikin satu penetration boots di sini dan udah punya Cloud of Destiny. Jadi ini damage-nya nggak bakal cukup karena ya defender doang yang punya life drain untuk sekarang. Jadi Estes-nya benar-benar bakal bisa nge-heal dengan bebas. Oke, lihat mereka sampai jungle-nya diinvasi. Pergerakan tidak ada. Para pemain dari tim Navi lihat mencoba untuk menahan semua damage yang diberikan, tapi Formes masih melompi. Formes masih dalam di lebih besar. Ditabrak. Keluar sila. Membuat tim Natus Pincer yang gak punya high ground defensive mechanism untuk kali ini. Todak. Pasukan Todak mengamuk. Para pemain dari tim Navi, mereka harus mundur, mereka harus respect dan mereka harus menangkap Moon. Mau tidak mau, Profesor. Iya, tapi untuk nangkep Moon ini agak susah. Dia punya flame shot kalau didekati dan bahkan jangan lupakan flee-nya dari seorang Kagura. What the heck, menit 7 lihat fokus banget ke arah inhibitor turretnya. Tapi kita lihat di sana masih bisa untuk di defense tengah darah turretnya tanpa bantuan Bapak Lord yang terhormat Todak. Pasukan anak-anak Malaysia benar-benar mengamuk di game yang ketiga dan benar-benar disiplin banget, retreat mundur semua, tidak dipaksakan untuk dapetin turret di arah tengahnya. 10 detik lagi turtle yang ketiga akan muncul dan harusnya menjadi turtle gratis untuk pasukan Todak. Tapi jujur ya, ini hanya defender loh yang belum ditumbangkan sama sekali. Jadi Todak belum boleh melakukan pergerakan yang benar-benar sia-sia karena mereka butuh banget untuk menumbangkan defender. Once defendernya tumbang, mungkin ini bakal jadi game milik Todak. Tapi kalau ternyata defendernya malah jadi kiting yang berhasil alih ke arah seorang Uranus dan Uranus yang tidak tumbang, wah ini Todak udah mulai harus jaga posisi sih. Yes, berbahagia. Purple buff yang bakal coba didapatkan dan bakal di-reset kembali. Terlalu lama untuk menunggu dari pergerakan dari seorang Sunset Lover. Akankah dikasih begitu saja? Tapi di sisi lain Moon bakal coba untuk mengganggu pergerakan. Hingga overturn kali ini masih coba ditahan saja dari seorang Moon. Nggak mau terlalu terburu-buru melihat pergerakan dari Formate. Moon is coming. Lihat, oh my god, payungnya kali ini belum kena ke arah siapapun, bukan? Yes, benar sekali. Ini benar-benar perbedaan yang sangat jauh berbeda. Lihat mau dipaksa lagi dan bakal langsung ditabrak oleh anak-anak Todak untuk dapetin satu turret di tengahnya. Walaupun lagi-lagi seperti yang aku bilang ya, tanpa bantuan Lord semuanya sudah mulai hilang di arah tengah, atas, bawah. Untuk outer turretnya, inner turretnya, tinggal tersisa inhibitor turret di atas dan juga di arah bawahnya. 60 second atau 1 menit lagi untuk Lord akan muncul. Mau dipaksa perang atau tidak, Formis yang jadi lini paling depan. Lihat itu yang overturn-nya membuat flickernya langsung hilang. Langsung dibuka saja oleh defendernya menuju ke arah atas yang masih berkumpul. Santuy aja di-heal dan ditabrak balik lagi Raja Mas. Oke, bakal coba dipaksakan. Fokus ke arah turret, Retri masih terkeluarkan. Tidak ada lagi minion yang bisa diandalkan tim Navi. Kali ini semuanya udah mulai masuk. Tapi kali ini betul turret hilang. Todak, pasukan Todak mengamuk. Membuat Navi hanya mendapatkan 2 poin dan bahkan tertinggal cukup jauh. Hampir 12.000 gold kali ini bukan. Yes, mentality dan juga doa yang mungkin saja dilakukan oleh teman-teman kita, tetangga kita lebih tepatnya dari negara Malaysia, Todak, yang baru saja melakukan perbedaan yang sangat jauh berbeda untuk game yang ketiga. Dari mulai strat mereka, gameplay mereka, hero-hero yang mereka pakai dan juga hero-hero yang mereka buang. Tapi belum tentu ini akan menjadi akhir dari segalanya. Karena kita lihat juga masih mau tetap ditantang. Defender menjadi orang paling depan untuk melihat satu Lordnya yang sudah mulai dicolek tapi sudah mulai diawasi oleh Formis yang benar-benar percaya diri banget dan tampaknya langsung mundur anak-anak dari Navi. Oke, Lord bergerak di arah mid. Dan tentunya ini bukan jadi hal yang baik ketika 2 inhibitor sudah hilang. Mereka bakal memaksakan keadaan ini akan menjadi team fight yang sangat dirugikan oleh tim dari Navi. Formis terlihat posisinya bakal coba dipasang begitu saja, digigit dan bahkan lebih pede sekali dengan damage yang telah diberikan. Tapi lihat pergerakan dari tim Navi, mereka agak sedikit terkena damage dari serang pun. Defender tertangkap, mencoba untuk mundur, mencoba untuk meng-KT
diamankan oleh tim dari Todak. Tas yang dilakukan oleh anak-anak Todak dan benar seperti Ranger mati ini benar-benar bencana. 14 poin kill, 11 menit 14 detik. Todak akhirnya menunjukkan kekuatannya, taringnya, dan ini yang benar-benar harus mereka lakukan dari 2 game sebelumnya dan konsisten yang benar-benar harus dilakukan oleh pemain-pemain Todak untuk next gamenya di game yang keempat. Ciku guys mengamuk bro.